Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari dari Tadris Bahasa Inggris kelas B semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya yang berjudul Keripik Dong dengan slogan jagonya keripik dong singkong. Seperti yang kita ketahui dari jargonnya, ya kan? Daun singkong. Nah, mulanya saya melihat banyak sekali tumbuhan singkong yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah saya dan juga di tetangga saya. Kemudian saya berpikir bahwa olahan tersebut hanya itu saja, kayak uraban, kemudian apa lagi ya, kayak ada oblong-oblong kan, kayak gitu kan. Gimana caranya kita merubah daun singkong itu ke sebuah makanan yang diminati oleh semua kalangan, dari anak-anak sampai dewasa. Nah, tercetuslah makanan tersebut, ide tersebut kan, juga dengan pertimbangan marketing yang mudah, pemasaran yang mudah, kemudian kita bisa mengolahnya dengan banyak varian rasa. Kemudian kita bisa menganalisis SWOT. Nanti ada 4 bagian, yaitu internal, eksternal, kemudian langkah-langkah, kemudian bahan-bahannya. Oke, yang pertama dari internal. Nah, apa sih yang kita lihat dari sisi internalnya? Ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, dari produk keripik dong, ini kekuatannya apa aja? Nah, ada bahannya yang sangat mudah didapatkan. Bahan-bahannya itu mudah, bahan pokoknya, kemudian bahan tambahannya itu mudah sekali gitu ya, di toko-toko terdekat pun tersedia. Kemudian modalnya sedikit karena apa? Karena kita memanfaatkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah, gitu. Pemasarannya mudah. Nah, nanti pemasarannya itu mudah. Nah, ini bobotnya 5, pemasarannya mudah. Pemasarannya bisa ke toko-toko dan lain sebagainya. Proses pembuatan yang tidak memakan waktu yang sangat banyak, ini bobotnya juga 5. Karena proses pembuatan sekali buat kita bisa memproduksi banyak kan. Nah, juga tidak memakan waktu yang lama. Kemudian dapat diolah dengan berbagai varian rasa. Nah, jangan khawatir karena ini itu bisa diolah dengan banyak varian rasa. Kenapa sih bisa diolah dengan banyak varian rasa? Ini juga termasuk strategi untuk menggait semua kalangan tersebut kan. Kita bisa menggait anak-anak misalnya. Nah, kita bisa loh mengubah keripik itu menjadi rasa coklat misalnya, kayak keju, vanila, strawberry dan lain sebagainya. Bisa dikembangkan seperti itu. Nah, poin yang paling penting adalah harganya murah. Harganya murah dengan semua kalangan itu bisa membelinya. Itu jumlah total dari kekuatannya adalah 30. Kemudian nih, kelemahannya ada mudah hancur, kemudian semut ya, disukai semut, kemudian bisa tengik. Dan kalau terkena angin yang banyak itu bisa alot. Totalnya 20. Nah, sisi eksternalnya nanti ada namanya peluang dan ancaman. Nah, peluangnya ini banyak peminat, karena kita bisa ketahui ya, peminat keripik itu tuh banyak sekali gitu. Kemudian bisa menjual sebagai reseller. Peluangnya seperti itu. Kenapa? Kita bukan hanya menggait sebuah konsumen, tetapi kita juga menggait mengajak remaja, kemudian anak-anak yang baru lulus sekolah untuk mendapatkan uang tambahan, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang memang sampingan bisa juga itu gabung menjadi reseller kita. Kemudian lokasi pemasaran yang strategis. Jangan khawatir bahwa produk kami bisa dijual dari rumah. Kita bisa lewat online, bisa kita titipkan ke warung, toko, ataupun warung makan lainnya. Kenapa? Karena ini bisa menjangkau semuanya. Kita bisa memasarkan di warung-warung misalnya kan. Keripik juga enak loh kalau dimakan dengan
misalnya nasi dan lain sebagainya. Untuk cemilan pun juga enak kayak gitu, jadi lebih mudah. Ini totalnya 15 ya, peluangnya ada 15. Kemudian totalnya ada 45, tadi 30 sama 15, jadi 45. Kemudian ancamannya ini sih bermacam-macam ya, kayak konsumen yang mudah bosan. Kenapa konsumen mudah bosan? Karena ya memang olahannya keripik itu banyak, saingannya pun juga banyak produksi yang memang serupa ya, memang keripik banyak sekali, tapi kan tidak ada salahnya kita mencoba keripik dengan varian baru. Kemudian pesaingnya banyak tentu ya, karena memang olahan keripik juga banyak yang menjual cemilan yang lebih menarik ya. Di masa sekarang banyak sekali orang-orang yang inovatif dengan membuat makanan-makanan, memproduksi baru dengan ide yang sama atau ada bedanya apa, cuman misalnya packagingnya ataupun versi mininya. Kayak Krabby Patty itu kan dengan versi mini itu orang-orang itu bisa mengolah dengan packagingnya atau paketannya yang terlihat murah tapi yang sebenarnya cuma sama aja kan gitu. Itu strategi marketing yang menurut saya memang persaingannya kali ini memang sangat ketat gitu. Nah itu juga ancaman, jadi total ancamannya adalah 20. Jadi totalnya tadi kan 45 S tambah O atau kekuatan dengan peluangnya, dan kelemahan dan ancamannya 40. Jadi totalnya analisis SWOT-nya adalah 5. Nah, oke. Jangan penasaran bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu ya pertama ya tentu memetik daun singkong. Kita harus mencari daun singkong. Nah daun singkongnya ini bagaimana tips nih? Daun singkongnya itu yang muda gitu, enggak harus yang kecil, yang muda itu enggak. Mungkin kita bisa melihat dari warnanya itu hijau muda kan, kayak gitu, itu muda. Dan harus hati-hati, kita harus memilih singkong atau daun singkong yang tidak berbahaya, karena ada beberapa jenis singkong yang sangat berbahaya ya, sampai biasanya bisa meninggal. Itu pernah ada kejadian. Jadi kita itu harus bisa memilih daun singkong yang beracun dan tidak beracun kayak gitu. Nah untuk daun singkong yang sering dipetik biasanya itu nggak kasih efek ya, biasanya itu efeknya kadang tuh ada yang pusing kayak gitu, itu yang paling bahaya gitu. Setelah kita memetik daun singkong tadi, kita cuci bersih biar kuman-kumannya hilang ya kan. Kemudian atau kita bisa rendam juga dengan air garam agar getahnya dan baunya itu sedikit berkurang. Tiriskan dulu baru kita kukus. Dan tipsnya ketika mengukus jangan sampai layu, cuman untuk melembekkan aja kok, untuk membuang rasa kayak bau khas daun singkong itu kan, untuk membuang itu aja gitu. Dan teman-teman bisa nggak perlu dikukus, nggak apa-apa kalau memang baunya nggak terlalu mengganggu, itu nggak apa-apa, nggak dikukus dulu nggak apa-apa. Kalau dikukus bagus. Kemudian sembari mengkukus kita bisa menyiapkan adonannya. Adonannya itu apa sih? Ya kayak membuat keripik biasanya itu. Ya. Apa aja nih? Nah, buat adonan crispy-nya sembari menunggu daun singkongnya tadi agak layu, kita bisa mencampur tepung terigu sama tepung beras. Kemudian kita bisa haluskan bawang putih, merica, penyedap dan lain sebagainya sebagai bumbunya.
Kemudian dicampur dengan air secukupnya sampai menjadi adonan. Tidak terlalu kental pun tidak terlalu cuer, ya kan? Terus kalau suka juga bisa dicampur dengan daun jeruk agar ada baunya wangi gitu. Kemudian tiriskan nih daun singkong yang tadi udah direbus, terus kemudian dicelupkan ke adonan tadi, kemudian digorengnya sampai kekuningan gitu. Nah, bahan-bahannya apa saja sih? Nah, bahan-bahannya tadi ada 2 jenis bahan. Yang pertama adalah bahan yang langsung dan bahan yang tidak langsung. Maksudnya apa sih kok ada bahan langsung dan tidak langsung? Kalau bahan langsung ini bahan utama atau pokok yang tidak dapat diganti, seperti daun singkong, kemudian minyak goreng, air, tepung terigu, tepung beras, garam, dan penyedap. Kalau di tepungnya tadi pengen dikasih telur sedikit, tidak apa-apa, bisa empuk. Tapi kalau saya nggak pakai, hemat modalnya kan. Daun singkongnya seperti yang saya bilang tadi, harus mencari yang muda dan tidak beracun. Jangan sampai kita memproduksi daun singkong dan kita kira daun singkong semuanya adalah aman sehingga kita membahayakan orang lain. Jangan ya. Kita harus tahu ya tadi daun singkong yang tidak berbahaya biasanya sering dimakan atau sering dipetik, bukan? Terus minyak goreng baru ya dan tidak bekas. Mungkin sekali atau 2 kali penggorengan gitu kan. Kalau kita produksi kan sekali goreng kan banyak gitu kan, sekali atau 2 kali gitu kan, udah diganti gitu. Jangan dipakai lagi minyaknya sampai hitam gitu, digoreng lagi, jangan, bikin batuk ya. Kualitas nomor 1. Kemudian airnya harus air matang ya. Kalau air nggak matang juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi saya pakai air matang. Tepung terigu yang pertama, aspek kualitas yang diinginkan itu yang gimana sih? Tepung terigu, tepung beras itu yang penting tidak menggumpal ya, yang bagus. Kemudian garamnya yang lembut aja biar takarannya bisa kita kira-kira. Kalau bisa mengira-ngira dengan garam yang kasar itu ya tidak apa-apa, no problem. Kemudian penyedapnya saya pakai penyedap yang sapi. Nah, jenis bahan yang tidak langsung ada wadah, kemudian panci, kemudian kain atau serbet, kemudian daun jeruk. Nah, kalau daun jeruk itu ada opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Nah, ada spatula. Yang penting dari jenis bahan yang tidak langsung itu adalah bersih. Nah, tujuan mulianya apa aja? Yang pertama adalah kita tahu bahwa produk kita adalah keripik udang dengan olahan daun singkong, ya kan? Tujuannya ini adalah untuk melestarikan makanan tradisional, di mana pesatnya masyarakat yang lebih tertarik dengan makanan luar, makanan Jepang kan gitu kan. Itu kan sekarang lagi trennya sekali ya, makanan Jepang itu tren untuk memperkenalkan itu semua di era seperti sekarang ya. Kemudian yang bahan pertimbangan kedua adalah modalnya yang murah ya. Kenapa murah? Karena kita bahan-bahannya itu memanfaatkan yang ada di sekitar, yang banyak apa gitu kita olah. Nah, untuk menghitung modalnya kita menghitungnya dengan per piece. Kita menghitungnya per bungkus ya, kayak daun singkong mungkin sekitar 100 gram. Daun singkong nanti dihitung 500, bumbunya 1000, packagingnya 500, tenaga 500. Totalnya adalah 3. Nah, target net profitnya itu kita minimal 1 hari itu menjual 20 piece
dengan harga satu piece-nya adalah 5.000, sehingga kalau dikali 30 hari atau satu bulan kita bisa menjual 600 piece. 600 piece dikali 12 bulan yaitu 1 tahun, jadi kita totalnya 1 tahun dapat menjual minimal 7.200 piece. Nah, dikali 5.000 menjadi 36 juta. Nah, kita omsetnya 36 juta per tahun. Dengan modal 3.000 dikali 7.200 piece per tahun dengan modal 21.600.000. Dengan profit ya kan? Pendapatan dikurangi modal menjadi 14.400.000. Nah, tetapi realitas omset dan net profit pada tahun ini adalah hanya 10 piece per hari, sehingga 10 kali 30 hari kali 12 bulan adalah 3.600 piece dengan omset 18 juta dengan modal 10.800.000 dan keuntungan atau profit per tahun hanya 8.800.000. Nah, sasaran pelanggan nanti ada segmentasi pelanggannya, yaitu kita mentarget usia 14 sampai 45 tahun karena olahannya bervariasi, kita menyesuaikan target pasarnya apa saja, maka kita olah variasi rasanya tersedia apa saja. Mungkin biasanya kalau anak-anak tertarik dengan makan coklat, kemudian strawberry atau rasa-rasa seperti itu. Kalau dewasa mungkin lebih ke original, terus rasa rumput laut dan lain sebagainya. Target jangkauannya kita ke Jepara dan sekitarnya, nanti baru berkembang ke Indonesia. Nah, untuk 4 bulan pertama kita targetnya adalah Langon. Langon itu daerah rumah saya, dan Kembang itu partner saya rumahnya di Kembang. Jadi kita mulai dari yang terdekat dulu, ya kan. Nah, untuk aktivasi pelanggannya itu kita menggait remaja dan ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan pendapatan atau pemasukan tambahan. Kita bisa ajak join reseller. Nah, kesulitan pelanggannya ini karena ada minimnya olahan baru, sehingga olahan kita kan belum dikenal, hanya di sana. Kemudian harapan untuk pelanggan, kita bukan hanya bisnis, tetapi kita juga mengajak untuk orang-orang itu berjualan agar kita sama-sama mendapatkan pendapatan dan kita sama-sama bisnis gitu kan. Kemudian harapan atau calon pelanggan ini, makanan ini diolah sebagai makanan di semua kalangan. Nah, kemudian informasi produknya tenang karena banyak vitamin C, kemudian zat besi, adanya banyak rasa, varian rasanya banyak sekali, isinya juga lebih banyak usaha rumahan, berarti kan bersih, berkualitas kalau usaha rumahan itu, dan harganya tentu terjangkau. Nah, hubungan dengan pelanggan itu apa saja? Yang pertama adalah menjual online. Kita akan menjual online dan offline. Kita akan menembus 2 pasar. Yang pertama, kalau offline kita bisa titipkan di toko-toko terdekat, kantin sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kalau online kita bisa menembus pasar-pasar sekarang ya, pasar-pasar online elektronik seperti Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Dan produknya akan dipublish atau di branding dengan cara hashtag olahan daun singkong, kuliner Jepara, dan Kripindo, misalnya kayak gitu. Dan untuk sistemnya online, kita akan membalas chat pesanan dari customer itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Di luar jam tersebut akan dibalas di pagi hari, dan kemudian kalau pesan hari ini maka akan diproses bisa saja hari ini, tapi
estimasi besok pagi sudah dikirim. Kemudian jika pesanan produk tidak sesuai maka akan diganti dengan syarat, misalnya nih ada pesanan dari luar kota, nah kita ternyata produk yang kita kirim rasanya kurang sesuai, maka produk yang sudah dikirim tadi silakan dikirim kembali dan akan mendapatkan ganti, seperti itu. Tetapi kita pastikan ketika kita mengirim barang maka akan kita cek dulu ini karena nanti di di kemasan kan ada labelnya, diproduksi tanggal berapa, baik digunakan sebelum berapa, seperti itu. Jadi tenang saja akan dijamin. Nah, untuk hubungan dengan pelanggan, kita akan memfreekan atau membebaskan biaya ongkos kirim untuk area Jepara. Karena Jepara saya punya partner di sana, di Kembang dan juga di Lamongan. Jadi nanti rencananya adalah memproduksi 2, di Kembang pun bisa, di Lamongan bisa, kayak gitu. Nah, untuk pembeliannya untuk orang biasa kalau 50 nanti free 2 ya kan, pembelian 2 free gitu. Terus kemudian reseller beli 50 dapat 5 dengan harga yang berbeda. Nah, itu kan. Tetapi reseller harus pembeliannya itu 50 terus gitu. Reseller pertama harus order 50 piece. Nah, sumber dayanya nanti ada 2 yang mengkontrol. Yang pertama saya tentang keuangan, pemasaran dan pengolahan desain. Kemudian partner saya yaitu di produksi keuangan dan pemasaran. Nanti sistemnya karena ada 2 keuangan, karena nanti saya akan menghandle di pemasaran. Nah, nanti keuangannya, laporannya yang saya buat, nanti juga diproduksi juga sedemikian. Nanti ada pertemuan setiap per bulan atau 2 minggu sekali. Nanti kita bisa bertemu dengan partner saya tadi, partner bisnis saya. Kemudian kita bisa menjelaskan, oh ini biaya produksinya seperti ini, biaya pemasarannya habisnya segini gitu. Nanti ketika ada profit dari penjualan kita akan bagi rata gitu. Dan mungkin untuk tabungan tidak langsung dibagi ya, untuk modal lagi untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, biayanya bisa dari bahan, kemudian alat, kita harus punya alat sendiri, bahan, kemudian produksi, sistem produksinya, packaging, brosur, kemudian kuota untuk pemasaran online, untuk admin, ya kan kuota, kemudian listrik, karyawan, upah karyawan, marketingnya bagaimana, nanti untuk biaya promosi, kemudian nanti ada dana darurat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi di di sistem pertama, nanti labanya gak langsung dibagi, tapi kita lebih ke mengembangkan bisnis terlebih dahulu. Mungkin misalnya dari 10% laba tersebut dibuat untuk kas, untuk dana darurat atau pengembangan dari bisnis itu kan kayak gitu. Nanti biar bisa nantinya kalau berkembang, ini jangka panjangnya ketika kita udah punya pabrik sendiri, nah uang dari dana darurat itu tadi bisa digunakan untuk uang perusahaan, murni dari uang perusahaan untuk untuk modal kan gitu. Dan akhirnya nanti juga labanya kan dari situ akhirnya bisa terus kemudian ada transfer. Nah, pihak untuk kerjasama kita bisa mengajak kerjasama dari koperasi sekolah, kampus, kemudian warung makan, kemudian GoFood, Gojek, Garuda Food, itu bisa kita ajak untuk kerjasama. Nah, ini kita bisa lihat packagingnya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita bisa tersedia rasa apa saja. Nah, misalnya rasa coklat, nanti kita centang rasa coklat, original, centang original. Itu untuk level 1, 2, 3 ini untuk yang varian pedas ya, 1, 2, 3, jadi bisa diatur. Oke, thank you so much. Ya, itu adalah pemaparan dari bisnis saya. Semoga menginspirasi, mungkin sederhana, tetapi apa salahnya untuk kita mencoba? Karena saya pikir dari hal kecil,
dari hal kecil, modal kecil, siapa tahu menjadi hal yang besar gitu. Tetap semangat, salam bisnis. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your nice attention.